Shalom. 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 Apa kabar? Berkati Tuhan dengan luar biasa. Belum dinyala. Semua sukacita. Mari kita mau fokus untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari kita mau fokus memuji memuliakan Tuhan pada memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada di tempat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah kasih-Mu yang melimpah atas setiap kami. Kami diberi tubuh yang sehat supaya Tuhan kami boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Memberkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Makasih Bapa, kami mengucap syukur segala ada kuasa-kuasa mengganggu ibadah kami. Kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami Bapa. Makasih kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Terpuji dimuliakan Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat sore buat Bapak Pastor Yusman dan tim, juga Pak Jun, Cilinda semuanya, Pak Wijaya. Saya kenal sama Bapak Wijaya. Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini. Mari kita mau kata pujikan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan.
seperti-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Kasih setia-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai, memuji memuliakan Engkau Tuhan. Makasih yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan, berikan kemuliaan dari Allah kita. Saya undang kita sama-sama bagi berdiri. Kita pujikan tiada ragu lagi. Janganlah kita ragu untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tiada ragu lagi. Ikut Yesus. Tiada ku lagi Untuk mengikut Yesus. Tiada ragu lagi. Untuk melayani-Mu. walau Banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tuhan, kami begitu Yesus. Jalan kebenaran dan setia. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Kita berdiri, kita melanjutkan ujian kita. Sudah capek berdiri? Belum. Puji Tuhan. Kau saya beri salam satu dengan lain. Kita punya sobat yang setia. Ada sobat kita yang setianya. Siapa sobat kita yang setia? Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Berikan salam satu dengan lain. Tuhan sahabat setia kita. Tuhan adalah sahabat setia kita. Ada satu sobat yang setia. Tidak ada yang seperti Yesus. Hanya Yesus sahabat setia kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah,
Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada sesuatu yang setia seperti Yesus. Ada nama Yesus yang sanggup menghibur kita. Ada nama Yesus yang sanggup memberi kekuatan kepada setiap kita. Yesus baik, Yesus luar biasa. Sobat yang setia, saat kita susah, Tuhan menjadi penghibur kita. Ada satu sobat yang setia, tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan kemuliaan. Makasih, silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau saksi dari rombongan. Kami saja. Siapa yang mau bersaksi, saya undang untuk masuk di depan. Ibu Gembala bersaksi. Shalom. Maaf kalau ini dadakan, tapi saya itu begitu diberkati juga dengan pujian yang baru saja kita nyanyikan. Siapa di sini yang sudah mengalami semua kebaikan Tuhan? Ya, kita merasa, aduh masa depanku gimana? Aduh aku besok mungkin makan apa? Terus aku nek sakit kayak apa? Tapi kita sudah merasakan semua ya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah terlambat. Ya. Yang penting jangan bersungut-sungut gitu aja. Puji Tuhan ya. Jadi kami juga mengalami gitu loh. Mungkin saudara-saudara mungkin juga banyak melihat kayaknya wah enak jadi hamba Tuhan itu ya. Selalu sepertinya itu lebih enak pokoknya dari jemaat kayak gitu. Enggak loh saudara. Kita tuh juga mengalami juga banyak masalah ya sama gitu loh sama. Pernah kekurangan? Pernah sampai jual mobil? Pernah ya toh sampai saya itu sampai pernah jualan tape loh saudara. Bener itu ya tapi memang nggak bisa buat sendiri dah gitu. Tapi dia birolek tape 2.500 ya itu saya sampai merasakan nangis saudara. Pernah merasakan uang 2.500 begitu berharga ya. Mungkin saudara nggak tahu wah dia itu selalu ceria ya memang harus begitu. Kita di mata Tuhan kita harus menjadi kemuliaan namanya. Nggak usah aku ini loh nggak enak badanku ini loh nggak perlu biar Tuhan aja yang tahu ya. Dan mujizat itu nyata
selalu kami rasakan. Enggak bohong itu, bukan ngapusi saudara, enggak ya. Tapi kita percaya, jangan lepaskan Tuhan. Jangan kita itu terus selalu mau minta enak tok. Lah Tuhan aja di dunia itu waktu dulu juga mengalami masalah, mengalami juga disalib. Sebelum itu mengalami ombak yang ini waktu dia tidur di kapal, iya kan? Wah, ini kita mau mati nih, Tuhan apa kok diem aja? Terus pokoknya semua itu bersama Tuhan itu nggak usah khawatir, ada jalannya masing-masing. Biar orang merencanakan begini begitu ya, Tuhan juga bisa merencanakan yang terbaik. Pokoknya ini Tuhan, saya tahu ini yang terbaik buat aku, gitu aja. Jadi kita bisa bersyukurlah di dalam segala perkara, dalam segala hal ya. Itu aja singkat, tapi saya bangga punya Tuhan yang saya panggil namanya Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat dia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang peduli. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan itu tahu. Bahkan lebih tahu daripada kita sendiri. Tuhan lebih tahu daripada diri kita sendiri. Karena Tuhan kita Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu lebih mengasihi kita. Sebab itu mari kita mau tetap bersyukur. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Mungkin ada yang mau menambah saja? Kalau nggak ada, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan bila engkau tidak bersama. Bila engkau Tuhan tidak bersama kita, jangan kita berjalan sendiri. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Bila engkau tidak bersama, kita tidak akan berjalan. Tidak mau berjalan tanpa untuk terangkan hidup kami, tidak mau berjalan bersama Tuhan.
berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang baik, nyatakan tuntunan-Mu, nyatakan Tuhan bimbingan-Mu kepada setiap kami. Kami ini tahu, kami sadar, kami mengerti bahwa Roh Kudus tinggal di dalam setiap kami yang percaya. Biarlah sore hari ini Engkau memberikan sebuah pengertian baru buat kami. Kami tidak ingin Tuhan hidup kami kosong, hidup kami merasa jenuh, tapi kami terus ingin disegarkan oleh firman Tuhan. Bagaimanapun juga kalau kami sudah disebut kaum lansia, lanjut usia, tetapi kami ingin bahwa roh kami pun tetap membara, punya gairah yang kuat. Roh Kudus, ajar kami, tuntun kami, berkati kami, bimbing kami. Ayat di dalam nama Yesus kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Yes, tokam. Apa sih artinya itu? Apa sih nolak ke sebelahnya? Yesus tolong. Bukan kami. Yesus tolong kamu. Ya, setelah itu Yesus tolong aku. Yang ketiga, Yesus tolong kami. Kalau kami kan lebih dari satu. Ya, oke, sekarang nolak ke sebelahnya. Yesus tolong kamu. Yesus tolong aku. Yesus tolong saya. Nanti saya pulang, saya permisi sama Pak W. Saya pulang, saya sudah janjian. Nanti pulang kita ganti nama kita. Ya. Di tempat kita nanti ada Yestojun, Yestotan. Iya. Yesus tolong Chandra, Yesus tolong Junaidi. Ada Yestoros gitu. Yes apa? Yestowi. Kok pulang ganti sudah namanya. Ya. Oke, saudara, sore hari ini saya ingin sampaikan pesan ya. Kita ini sudah lansia semua. Siapa paling tua? 80. 80. Yang lain? Berapa? Oh, 70. Oh, kalau yang 40. Kalau dikasih jauh. Ya. Oke ya. Hidup dalam kejenuhan. Siapa pernah ngerasa uripku kok ini jenuh? Kosong. Ngaku. Siapa yang pernah aku jenuh? Kalau tidak pernah, Anda orang sakti ya. Jenuh itu pasti dialami semua orang. Dan kita mau pelajari, kita nggak mau jenuh, nggak boleh. Tuhan juga nggak mau kita jenuh. Coba kita lihat slide yang kedua ini ya. Nah, saudara ingat ini, hamster. Hamster ini binatang modelnya begitu ya. Di dalam kandang dikurung, lalu dikasih roda putar gitu. Dia benar itu lari gitu, ya, muter gitu. Jadi dia gerak lari tapi tidak pindah di situ terus, tapi dia lari. Karena yang muter itu rodanya. Jadi dia diam di situ. Nah kadang-kadang kita ini kita sok sibuk, sok repot gitu ya. Tapi ya diam di tempat. Bahkan lama-lama bisa bosan. Ya. Saat mulai muncul, oh kok ini doa gitu. Kenapa gitu? Iya, semua orang. Makanya kita kalau tidak cerdik, nanti kayak hamster itu belayu terus tapi bosan, tidak pernah bergerak ya.
bergerak di tempat, Pak, ya. Tidak ada kemajuan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Mari kita teliti satu-satu. Tapi saya giring begini, hati-hati ya, khotbah ambil lansia. Khotbah ambil lansia nggak oleh suwe-suwe, betul? Lek suwe apa? Ngantuk Bu ya? Enggak. Sungguh. Oke, kita lanjutkan 2 jam khotbah. Ya. Mari kita teliti apa yang pertama ini membuat orang itu jadi jenuh. Urip ini tidak ngerti dia. Jadi kering. Kosong. Ya. Nah. Yang pertama, Anda hidupnya itu seolah lagi di bahasa lainnya. Aku gak ada waktu. Anda itu tidak punya waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Saya yakin percaya dari sekian banyak orang lansia itu, siapa yang sungguh-sungguh punya waktu doa benar gitu. Doa itu wangel, betul tak? Betul Bu? Nah, gampang doa itu. Ya. Makanya Tuhan Yesus sampai ngajari doa Bapa kami. Itu bukan kita suruh mengucapkan doa Bapa kami itu. Nah, itu pokok prinsip-prinsip model doa itu harus mengandung itu, gitu. Ya. Itu supaya orang tidak niru doa. Kalau Anda tidak ngerti doa Bapa kami, tidak ngerti pokok pola gambarannya doa Bapa kami, Anda lihat ketemu Tuhan pasti langsung minta-minta. Minta ini Tuhan lalu ini minta ini. Betul, selalu begitu. Nah, ini kita diajari jiwa yang lelah oleh kesibukan ini, kita tidak punya waktu berdiam bersama Tuhan. Jarang. Apalagi Tuhan tidak ketok, Pak. Males. Ini tantangan manusia hidup. Semakin lansia nanti bisa semakin males. Betul Bu? Enggak. Tapi betul enggak? Betul enggak? Enggak ya? Enggak. Oke ya. Jadi yang pertama hati-hati ya. Tanpa waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan, itu dapat membuat orang hatinya kosong. Kosong. Sungguhan kosong, ya. Anda seolah-olah misalnya ini dilakukan tiap hari apa seminggu sekali, itu kalau Anda tidak memaknai betul, apa ya? Tapi gitu kenapa ya? Benar begitu. Dapatin apa ya? Padahal harusnya tidak begitu. Makanya kita harus taruh diri ini, hati ini betul. Yang pertama saya ingat tadi harus bisa mulai digeser. Nah, ini yang pertama ya. Kehilangan fokus, jiwa yang lelah, kesibukan. Tanpa ada waktu untuk menyempatkan berdiam sama Tuhan, percayalah hatimu akan kosong. Kenapa kok gitu Pak? Karena Tuhan kita itu hidup. Nah, kalau tidak punya waktu untuk yang hidup, kosong dia. Sesuai kosong. Ya, kalau udah bosan, nggak mau datang ibadah gini, nganggur, ya diam. Tambah hancur itu ya. Yang kedua Bu, tolong. Slide kedua. Kehilangan fokus kepada Kristus. Yang dilihat masalah, yang dilihat problem hidup. Yesusnya nggak dilihat. Nah, ini membuat semakin parah. Siapa orang yang tidak punya masalah hari ini? Tidak ada. Ya, saya masalah. Yes, Jun masalah. Iya, semua punya masalah. Masa ketuaan guyung-guyung, ada masalah. Yes, toros masalah. Betul. Gak ada orang ada masalah. Saya istri saya masalah. Ya. Tapi saya tidak mau bodoh, hanya mikirin fokus masalah ini. Kalau semakin gitu ya sakit, saya semakin kehilangan sukacita. Kita lihat orang kadang-kadang ya enak, tenang-tenang.
Saya tadi ngomong sama Yestowi. Ngomong bisnis kerjaan, main lah yo, produk gitu kan dicari orang terus, lancar lah ya Pak. Ternyata saya menemukan enggak juga. Pak Yestowi itu masalah, problem, betul. Jadi memang betul, enggak ada. Pak Yestowi kan Wijaya Om kan? Lek wila wadah ini Yestowi Om. Ada beban masalah Pak? Banyak dikit. Ini kok pakai atau? Puji Tuhan banyak. Oh, puji Tuhan banyak. Ya, jadi inilah ya, kita tidak boleh ketipu fokusnya pada masalah, tidak boleh. Yesus. Apa Ci? God dapat good. Ini sebenarnya di depan mata Anda ini. Dan Yesus. Yang ketiga, nah inilah. Hati-hati sama rutinitas. Rutinitas tanpa punya persekutuan yang hidup dengan Kristus, bosan berdoa. Ya. Seperti Anda di gereja, aktifo gereja, aktifo kongsi, tapi tidak ada persekutuan yang hidup sama Kristus. Ya bosan. Betul Bu? Bosan. Itu manusia. Makanya harus ngakali apa aku tidak semua. Saya anak-anak sudah bisa semua, kawin semua. Kita tinggal berdua. Kalau kita kosong, enggak ngapa-ngapain juga, ya kering jenuh hidup. Kita siasati, nggak mau dipakai iblis dibuat begitu. Kita ingin sukacita tetap dalam Tuhan. Ya. Jadi kami berdua tinggal di rumah ya berdua. Yes, Tocus sama Historik. Ini berdua. Tapi kita tetap ingin memerangi, jangan mau ya. Yang ketiga, berikutnya yang keempat ini, hati-hati. Kerap kali juga Tuhan sedang mengajar saudara dan saya untuk hidup oleh iman, bukan pakai perasaan. Ya, Tuhan ngajar. Hidup orang percaya itu iman, bukan perasaan. Hidup orang percaya itu bukan perasaan, tapi perbuatan tindakan. Kita harus bertindak. Jangan mau dihanyutkan begitu. Lalu apa Pak yang harus dikerjakan? Yang paling penting apa yang harus dikerjakan? Kalau itu tadi kan terjebak hal-hal itu. Apa yang paling? Apa yang dapat dilakukan kaum lansia? Tulisannya jilid, tak baca lagi ya. 1. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Ngomong-ngomong berdua sendiri sama Tuhan jujur, terbuka. Ya. Tidak boleh datang sama Tuhan cuma egois minta tok. Tuhan tidak senang kalau gitu. Anda datang minta itu. Jujur ngomong-ngomong sama Tuhan. Dan itu kalau tidak Anda lakukan dengan kebiasaan yang you sadari, tidak bisa. Nanti doamu itu ya doa membosankan, kesel aku doa ini. Tapi coba datang kepada kayak Panconi yang ngomong jujur. Dia punya kelemahan yang ngomong gitu. Saya itu kerap kali tidur sore, malam tuh mesti bangun. Maunya sih tidur 12, gak bisa. Jam 2 kadang bangun atau setengah 3. Tidur rada repot kadang-kadang ya, balik repot. Tapi disitulah waktu yang paling sunyi sepi ya, saya duduk, tidur. Aku duduk, dia ngomong. Jujur ngomong termasuk kelemahannya kita ya. Mungkin hal-hal apa yang kita lemah, yang kita kurang baik, yang masih ada kesalahan. Tuhan, aku punya kelemahan ini. Siapa yang punya kelemahan sama istri atau suami? Ayo, angel didandani, angel dirubah.
Ayo. Sini ada istri cerewet? Pak, banyak Pak. Banyak. Betul. Ya. Merubah sebuah kelemahan antara suami istri itu angin. Tambah tua, tambah karakter. Saya sama istri, aku ya ada kelemahannya. Dalam tindakan hari-hari itu ada saya kelemahan yang mungkin orang lain tak tahu. Tapi di situ pun saya kalau malu aku bisa ini itu ngomong jujur, belajar jujur itu. Yang kedua, katakan apa adanya dalam doa, bacalah Mazmur. Mazmur itu kok penting-penting. Mazmur itu tempat di situ banyak orang menderita, orang tekanan-tekanan yang kuat ya, tapi dibangun lagi kuat lagi. Mazmur baca. Siapa yang tiap kali baca? Tiap kali. Bu, tiap kali Bu. Pak tiap kali. Seminggu sekali? Apa? Tafsir Alkitab. Bacaan. Kita lihat di berita wis bacaan Mazmur. Diulang bacaan Mazmur pelan-pelan baca. Mazmur itu kehidupan manusia dia. Hidupnya tekan, menderita. Tapi dia menang terus. Ya, kontrol Mazmur. Manusia hidup loh banyak tekanan. Problem tambah tahun tambah tekanan. Tambah tahun tambah gampang cari duit enggak? Amin. Siapa tadi ngomongannya? Tambah sulit. Jadi saya ngomong sama Pak Wi, keadaan ekonomi sekarang dengan industrinya, ada perubahan, ada sesuatu yang aneh gitu. Ini hidupnya. Nah, Anda kalau tidak pegangan sama Kristus kuat, tambah nyongsok gitu, tambah minum. Nah kita kan tidak mau, tetap ada badai, tetap ada tekanan, tapi kalau isi sembuh, isi sembuh. Itu kekuatan di mana? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhannya mati tidak bisa. Ya. Tanda nyembah yang patung-patung itu yang mati. Tuhan kita itu. Ya. Yang ketiga, istirahatlah jika tubuh dan pikiran memang capek. Nah, Tuhan Yesus pun ada waktunya dia istirahat itu. Orang yang cukup. Saya dulu. Sampai tidurnya 1 hari 6 jam. Berapa Bu? 6. Sehat. 7. Bu, 7 jam tidak ada. Ada yang tidurnya cuma 4 jam. 3, 5. Udah nanti di sini tuh aja. Kamu sih aku. Pesan kita untuk orang tua lansia, tidur diusahakan sebisa mungkin berapa jam? 6. 7 syukur. Ya, itu membuat kita lebih sehat. Jangan pakai ilmunya gini loh. Apa-apa tambah tua itu tambah tek turunnya. Kok tambah titik nanti. Enggak boleh memang. Misalkan hujan. Lalu berikutnya, tetap bersekutu dengan orang percaya yang dapat menguatkan iman. Jangan meninggalkan komunitas. Ini komunitas. Orang Kristen itu disuruh kumpul sesama yang bisa saling bantu. Betul Bu, Pak? Kalau enggak,
dewean sampai gini. Ya, kumpul aja. Makanya orang Kristen, aku datang gereja Pak, tapi tiap hari nonton YouTube, itu nggak baik. Nggak bisa kumpul. Disuruh kita berkomunitas. Ya. Yang terakhir, ingat kembali kepada Injil. Kasih Kristus kepadamu tidak pernah berubah, bahkan ketika perasaanmu sedang datar atau perasaan kita kok gini-gini, ilmu Kristus tetap selalu bersama kita. Dia sumber kekuatan, sumber segalanya. Kalau you datang, ilmu Daud itu loh di Mazmur ngomong-ngomong. Dia takut, dia capek, diuber-uber dalam bahaya. Kalimatnya, Daud datang kepada Tuhannya lagi, menguatkan lagi. Artinya apa? Lagi itu ya berkali-kali berarti dia. Setelah lagi, dia kuat lagi. Jadi kapan tertekan lagi, drop gitu ya, dia datang lagi kepada Tuhannya. Kuat lagi, memang dia sumber energi, sumber kekuatan. Kuat lagi. Nah, Anda kalau tidak tahu baca Mazmur, Anda ngerti. Daud ini istimewa karena Tuhannya istimewa. Pokoknya capek, tertekan, stres, datang lagi Tuhan. Setelah datang lagi, kuat lagi. Ya terus gitu. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Next. Jadi kita renungkan ini. Jenuh itu seringkali bukan karena Tuhan meninggalkan kita, bukan karena Tuhan menjauhi kita, bukan. Tapi karena Tuhan memang sedang mengundang kita untuk berhenti, ojo mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan sombong dengan kekuatanmu sendiri. Kembalilah menikmati hadirat Tuhan. Ya, kumpul dengan Tuhan. Kristen tidak boleh jauh dari Tuhan. Amin. Gak boleh lama. Ini mana ngantuk. Amin. Selesai. Ya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih sore hari ini sudah mengajar kami. Kita manusia punya keterbatasan. Seringkali kami pada fase-fase masa tertentu kita jadi jenuh hidup, bosan. Kita terjebak rutinitas. Kita terjebak fokus hanya masalah. Bukan perhatian ke Tuhan, tapi perhatian ke masalah. Kami seolah-olah sibuk terus, tidak punya waktu untuk berhadapan dengan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kami mau belajar kembali. Kami tidak ingin dihancurkan oleh keadaan zaman ini, keadaan dunia. Kami ingin hati kami terus ada sukacita dan damai sejahtera. Sebab firman-Mu katakan, di mana ada kebenaran, di situ lahir shalom, lahir damai sejahtera. Akibat kebenaran, kita akan mengalami ketentraman dan ketenangan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama kau katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, firman-Nya begitu indah. Untuk setiap kita tidak boleh jenuh. Yang penting kita punya hubungan intim terus dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan itu tidak jenuh. Kita terus mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Saat kita mengundang Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita merasakan kehadiran Tuhan, kita nggak akan jenuh. Yang penting itu satu firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya. Tuhan memberkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya diberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doa syafaat. Saya undang Puspa untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Bapa di surga, sejauh hari ini kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Wisman. Kiranya melalui pemberitaan
Injil yang disampaikan setiap kami umatmu di tempat ini, kaum senior boleh mengerti serta menangkap isi hatimu. Tolong kami yang seringkali mengalami kejenuhan dalam melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh mengerti serta menangkap isi hatimu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun keadaan dunia tidak semakin membaik, tapi kami memiliki Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, sanggup menolong kami setiap kali yang mengalami kejenuhan dalam menghadapi beban persoalan masalah apapun. Karena Allah kami jauh lebih besar dari setiap permasalahan maupun persoalan yang kami hadapi. Apapun itu yang kami hadapi, kami hanya berseru dan berharap kepada pertolongan Tuhan yang maha dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kami serahkan ibadah persekutuan ini ke dalam tangan kasih-Mu, Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang hadir di tempat ini, berkati Pastor Wijaya Om, sekeluarga, istri, anak-anak, berkati usaha pekerjaan pelayanannya yang telah menyediakan tempat untuk kami kaum senior bisa beribadah di tempat ini. Semua karena kasih kami anugerah yang besar buat kami. Kami ucap syukur, terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Biarlah setiap kami yang menghadiri persekutuan ibadah di tempat ini boleh mengalami pelawatan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga pertemuan kami di tempat ini tidak sia-sia. Kami ucap syukur, terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang Kau cintai. Kami yakin percaya Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Bapak. Berarti tutup bungkus, berkati rakyat bangsa dan negeri kami. Biarlah shalom turun atas negeri kami. Kota dan bangsa negeri kami milik-Mu. Engkau curahkan Roh-Mu dalam masa-masa yang kami yakin percaya Tuhan selalu ada beserta kami, khususnya bagi kami anak-anak Tuhan. Tolong kami untuk selalu berdoa bagi keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran rakyat kami dan negeri kami Indonesia yang Kau cintai. Hanya ke dalam tangan-Mu serahkan Bapa. Doa kami jauh dari sempurna, kami yakin percaya Roh Kudus-Mu turut bekerja bagi setiap kami untuk mendatangkan kedamaian bagi kami anak-anak-Mu yang masih akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih buat Ibu yang sudah bersabar. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang si Mundi berdoa untuk persembahan. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami bisa bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan, berkat-berkat yang sudah kami terima ini dapat kami berikan untuk meluaskan kerajaan-Mu Bapa. Tuhan sendiri yang akan melipat gandakan persembahan yang kami berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih buat doanya. Kita akan berikan persembahan. Kita pujikan pujian suka-sukamu Tuhan.
satu lainnya kepala saya kepala saya. Ya, shalom. Yang pertama terima kasih ke Pastor Yusman. Ya, berikan firman yang sangat luar biasa. Kepingnya di belakang tadi saya kasih satu buku ya. Ya ini doktrinnya lansia ini seperti ini. Ya, tadi temanya jenuh. Jadi satu alasan ayo siapa sih nggak tahu ngomong jenuh Pak Wijaya makan pakai ibadah. Ya, dimueloi kabeh. Alasan satu-satunya sekarang ini ya. Ya, betul ya. Dibuka semua ya. Jadi saya tahu nggak ono alasan jenuh itu ndak. Ini tadi wah sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai saya ini wah benar-benar ini jadikan doktrin lansia mantep ini. Terus dibagi nang gereja-gereja pada PDPD. Ya, jadi saya paham. Ya, biar paham itu apa sih semua untuk kita semua kok. Ya, untuk diri kita semua. Jadi firman hari ini jujur saya nggak ngasih tema sama Pak Jusman. Saya malah ada kekeliruan, saya mohon maaf sampai carry ya daftarnya ya. Tapi cepat ya Tuhan langsung bisa balikkan cepat aja karena ya keliru miss mungkin enggak lihat ya saya kira sibuk Pak Yusman. Saya enggak berani kalau ganggu orang sibuk ya saya diem aja. Nah ternyata ada bantuan lainnya mengingatkan ya sudah langsung Tuhan cepat sudah. Dan firman hari ini juga sudah pasti rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada lansia yang masih alasan kepinginnya ibadah di mana-mana dengan alasan jenuh ya sekarang sudah dibuka. Ya, sudah jelas semua kita ini beribadah itu suruh apa sih tadi suruh jujur dulu sama Tuhan. Kita beribadah itu alasanmu apa? Mau jenuh karena kerjaan Pak Wijaya tambah tua aku tambah pikun itu alasan disuruh jujur. Terus disuruh apa lagi berdoa. Maka di sini saya estafet supaya berdoa dan syafaat, doa berkat, semua harus bisa doa. Karena nanti malu jadi lansia. Kalau sudah banyak ibadah di tempat-tempat lain nanti suruh ibadah seperti saya dulu 20 tahun yang lalu disuruh doa makan aja suruh doaku posisi diaken loh. Posisi diaken saya ngelempar, mau aku doa. Nah tapi di sini kita diingatkan untuk apa? Suruh berdoa. Ya sudah suruh jujur, suruh berdoa, suruh istirahat. Memang enggak. Lansia itu butuh istirahat. Jomo bengai. Ya terlebih lagi hari Minggu. Kualah sehat, wong sehat itu. Tenang, sehat wong sehat kok kalah dino Minggu itu. Tanyain aja Pastor Yusman, tanya aja. Satu hari di hari Minggu itu paling kuat Pak Yusman khotbah berapa kali Pak Yusman? 2 kali harus tengkor. Ya betul ya Bu Gembala ya. Apalagi Bu Gembala suruh istirahat kesaksian itu satu hari Minggu suruh kesaksian 5 kali itu tengkor sudah. Nah ini hebat ya, sehat ya. Nah iso 5 kurang ibadah kuwabe wis. Ya. Berarti hari ini kita diingatkan. Sungguhan ini kepinginnya tak jadi no doktrin khusus lansia, bukan untuk ibadah. Suruh istirahat. Ya, tadi tanyain 8 jam kamu sing nganggo. Ya kan? 10 jam tanpa kaono, iso sak jam. Tok ae liyane ga ibadah tok ae wis. Lebih gila. Ya. Ya, betul enggak? Dibawa ya nanti ini ya, firman ini ya. Nanti jadikan doktrin kalau bisa nanti tak pinjam nanti ya. Pak Yusman nanti tak gaek no buku nih ya nanti bisa luar kepala kok sudah jujur suruh berdoa suruh apalagi istirahat. Yang ketiga apa? Ayo persekutuan kumpul dengan orang-orang yang beribadah. Ojo kumpul para penciptamu tak jambak Pak Wijaya sampai tak bedos metimbul sampai tak geret tak del lantai ya kan khusus sana tadi ono sing kesandung berkane wis dadi omongan. Si A dibagi si B terus jadi omongan. Nah ini maunya komunitas mengadakan persekutuan kumpul dengan orang rohani atau rasa-rasa jelas ya. Lu saya duduk di sana loh sampai ngomong ini doktrin buat lansia ini nanti ditangkap ini. Yang terakhir suruh kembali ke Injil firman wis tuwe awake dhewe iku ya ojo neko-neko ya. Jadi saya di sini ini ya bukan dipikir saya bukan aduh nganggur Pak Wijaya apa cari keuntungan Pak Wijaya cari bikin ibadah ini silakan orang mau ngomong apa. Kembali lagi manusia tidak bisa membuka hati ya. Sekali lagi saya sangat bangga di sini terutama jemaat-jemaat sudah termasuk ikut komitmen ya. Ini ada Bu Rika walaupun guru saya SD tetap saya mohon maaf hari ini tidak ada penjemputan
mulia dewe budaya dewe. Ini komitmen. Ini tidak ada pilih-pilihan, tidak ada tebang pilih. Bu Kosasi pun tahu sendiri kan, kalau absen berikutnya ibadah budaya dewe mulia dewe, enak kan? Jadi kalau antar jemput, bukan saya tidak merasa waduh nggak ada kekuatan untuk transport atau apa, sudah itu lupakan. Ini hikmat dari Tuhan kok. Saya bawa lansia itu supaya apa? Tetap disiplin. Hari ini nyopiri semangat, aku masih double. Riwi loh, tadi berangkat 2:30, semangat. Karena lansia sudah melakukan komitmennya. Jadi yang absen hari ini, minggu depannya, ojo harap itu akan jemput. Kalau kepingin ibadah, Buddha loh dewi, mulia dewi. Gak ada kok di tengah kota kok ya. Ya, kiranya firman hari ini sekali lagi Pak Yusman izin kiranya nanti bisa saya share, bukan untuk menghantam lansia atau mendidik lansia, gak pantas. Yusman itu kayaknya kelihatannya masih umur 50, kok dombe aku ini. Tapi mendekati lansia, karena 55 ini pralansia. Nah saya masih 51, mau mendekati pralansia. 60 ke atas lansia misalnya, banyak ini misalnya 70 lansia sudah, 80 lebih lansia namenis ya. Sekali so diomong teman-teman lansia ya. Maka dari itu ayo kita sudah lansia, bawa ini saya ngomong ini doktrin ya, nanti diceritakan di PD-PD atau gereja-gereja lain ya, doktrin dari Pak Yusman ya gitu ya, nanti gambarnya tak bagi. Penting loh ini, tadi sudah diringkas semua yang jadi satu. Lek si pacet aja ngomong jamu bosen, Pak Wijaya ngantuk, pikun dan lain-lain, maka no hadir di mana-mana. Sampai saya ngomong maha hadir ya, sampai ada ketua, sekretaris, bendaharanya maha hadir, saya nggak mau nyebut nemen tambah ya kan. Karena apa? Saya sampai ngomong Senin sampai pendak Senin mana? Ayo yang mau cari ibadah nanti hubungi saya, nanti tak carikan, pasti ada. Senin pendak Senin mana? Khusus ibadah lansia loh. Enak kan? Sampai ada istilah ngomong wis bawon gak usah ngebul wis. Ya. Karena sudah lepas dari ini tadi, dokter ini tadi kamu nggak jujur. Oh aku ibadah ini sebenarnya harusnya jujur kok. Ya betul nggak? Ya kan kamu nggak berdoa. Ya kan, ya maaf, akhirnya arahnya kemana? Nah dikono untuk koloke. Dikono bandeng meekor tok, nah kayak bandeng oto pindah sudah. Ya, di sini memang saya ngajarkan untuk ini. Saya jelas ini sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Yusman. Kiranya nanti biasa buat pegangan kita semua ya. Ya, nanti jolali diceritakan. Kita ini harus menginjili juga. Ceritakan di konco-konco musim tadi ngomongnya mumet Pak Wijaya jemu pikun isoan dan kerjaan nganggur. Tadi sudah dikasih jawabannya ya. Oke, kita akhiri pada hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Yusman bersama istri, juga rekan-rekan hamba Tuhan, Bu Junedi, Linda, terus lainnya. Kiranya pelayanan ini jadi berkat kita semua. Terus nanti minggu depan ada pelayanan dari Pastor Bintoro dari Sidoarjo. Ya, saya berharap terus akan dikirim orang-orang yang luar biasa. Bahkan saya ngomong kalau saya dikasih kesempatan mesti minggir aja, aku nggak apa-apa. Terus kirim Tuhan ya tak taruh, kirim Tuhan tak taruh. Itu ya, itu kelebihannya. Terlebih lagi hari ini firman-Nya luar biasa, tolong dibawa pulang ya. Saya aja di dulu situ walaupun 5 ditambah lagi 1 doktrin pasti hafal. Soalnya sudah jelas. Jadi harus benar-benar ditangkap. Ya, nanti saya share ya. Oke, saya undang bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada sore hari. Saya dibantu ya nih. Jangan lupa ya, tetap mengingatkan ya, yang hari ini absen, minggu depan ada jemput, berangkat ODW, bukan ODW ya. Kiranya ini bahwa disiplin untuk apa? Saya nggak takut ada jemaat, yang penting jemaat itu punya rasa taat dan setia pada Tuhan, bukan pada Wijaya ya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah
untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, firman hari ini kiranya menjadi berkat yang sangat luar biasa indah. Lebih lagi kita bawa pulang untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tidak ada kejenuhan pada manusia kalau kita mengerti firman pada hari ini untuk terus berdoa, jujur sama Tuhan, banyak istirahat, terus kumpul dengan persekutuan yang ngomongnya itu firman Tuhan. Dan terakhir kembali lagi kepada Injil, kepada firman Tuhan. Kiranya firman ini jadi berkat kita semua. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa, Bapak kami, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Kita tutup mata, kita arahkan seluruh hidup kita kepada Bapak kita yang di surga. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, terkhusus di ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang sangat indah untuk dibawa jemaat pulang menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Pastor Yusman Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan, akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya. Wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, saya juga berdoa buat Pak Junaidi Tuhan. Kau terus berikan berkat yang luar biasa, berikan kesehatan, berikan perlindungan, berikan berkat dalam pekerjaannya. Terkhusus Tuhan, turunkan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat Kojun Tuhan beserta keluarga, istri dan anaknya Tuhan. Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Juga saya berdoa buat hambanya, ya pelayan-pelayan yang hari ini tidak bisa saya sebutkan Tuhan. Kau terus berkati, Kau lindungi, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu.
Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, untuk yang doa makan konsumsi, ayo yang doa silakan Bu Ana Richard. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami telah menerima firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan menerima makanan secara jasmani. Engkau sucikan makanan ini sehingga boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami untuk tetap setia iring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkaulah pendengar dari doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.